Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Iksan Satria Wiguna dari kelas BKI 5C. Nah, NIM saya 181920091. Saya mendapat pembahasan tentang pemerkosaan yang pertama. Jadi pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar moral dan hukum. Nah, tapi pada faktanya di sini bukan hanya ada laki-laki yang memperkosa perempuan, tapi perempuan juga ada yang memperkosa laki-laki. Di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis pemerkosaan. Ada 8 jenis pemerkosaan. Yang pertama itu pemerkosaan saat berkencan. Nah, pemerkosaan saat berkencan itu bisa terjadi ketika seseorang memiliki hubungan spesial dengan seseorang lainnya. Nah, pemerkosaan ini bisa terjadi ketika salah satu dari pasangan tersebut tidak ingin melakukan perilaku seksual. Nah, selanjutnya ada pemerkosaan terhadap wanita, yang biasa di sini sudah sangat awam gitu ya. Yang menjadi korban adalah wanita. Jadi pemerkosaan terhadap wanita adalah dipaksanya seorang perempuan atau seorang wanita yang bukan kekasihnya, lalu dipaksa untuk melakukan proses seksual. Kemudian seperti yang sudah saya bilang tadi, di sini ada pemerkosaan terhadap laki-laki. Jadi di era sekarang ini bukan hanya perempuan saja yang menjadi korban pemerkosaan, tapi ada juga pemerkosaan terhadap laki-laki. Mengapa pemerkosaan terhadap laki-laki ini dapat terjadi? Ya, karena ada kalanya laki-laki yang tidak ingin atau sedang tidak ingin melakukan proses seksual, tapi yang perempuannya itu memaksa untuk melakukan proses seksual. Kemudian ada pemerkosaan terhadap anak-anak. Biasanya anak-anak yang menjadi korban itu adalah anak-anak perempuan, tapi tidak bisa dipungkiri anak-anak laki-laki juga bisa menjadi seseorang yang menjadi korban dari pemerkosaan anak-anak. Biasanya ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kelainan nafsu seksual. Di sini juga ada pemerkosaan dengan obat. Jadi si pelaku mencekoki atau memaksa atau mengelabui korban dengan mencampurkan obat-obatan yang dapat membuat dia tidak sadar, baik itu dalam makanan maupun minuman. Ada juga pemerkosaan dalam perang. Banyak cerita yang sudah kita dapat dalam buku-buku sejarah pun dapat kita baca pemerkosaan dalam perang, yakni adalah penjajah yang memperkosa pribumi. Kemudian ada pemerkosaan massal. Ini pernah terjadi pada tahun 1998, di mana perempuan-perempuan Tionghoa yang berkeliaran di luar akan ditangkap, kemudian diperkosa oleh penduduk pribumi. Nah, di sini pemerkosaan oleh suami atau istri. Seperti pada sebelumnya, konsep pemerkosaan oleh suami atau istri ini yang kemungkinan terjadi akibat salah satu dari pasangan ini yang sedang kelelahan atau tidak ingin melakukan proses seksual. Nah, pemerkosaan selain fisik yang terluka, biasanya korban pemerkosaan juga mengalami trauma psikologis dan emosional yang luar biasa. Bahkan ada yang berdampak seperti shock, kemudian dia minder atau malu untuk berinteraksi dengan orang lain selain keluarganya. Bahkan ada juga yang malu atau takut ketika melihat orang atau melihat sosok lawan jenisnya. Lebih agresif karena dia lebih self protect terhadap
dirinya. Kemudian juga dia mudah menjadi pemarah, itu dampak dari pemerkosaan. Mudah terkejut, paranoid, kemudian gangguan disosiasi. Nah, ini merupakan sebuah macam-macam dampak dari korban pemerkosaan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Kemungkinan ini terkecuali untuk pasangan suami istri, karena yang notabene suami istri sudah mengetahui apabila dalam rumah tangga itu sudah memang wajar atau lumrah untuk melakukan proses seksual. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan disfungsi seksual. Apa itu disfungsi seksual? Jadi disfungsi seksual merupakan gangguan yang menyebabkan adanya penurunan hasrat seksual atau adanya hambatan dalam menikmati aktivitas seksual. Nah, disfungsi seksual dapat terkena baik pada laki-laki maupun perempuan. Mengapa? Karena gangguan ini dapat terjadi kapan saja dan resikonya meningkat berdasarkan usia. Jadi semakin bertambahnya usia, hasrat untuk melakukan hubungan seksual itu bisa menurun. Kita lanjut ke dalam pembahasannya. Ini masuk ke dalam gejala-gejala disfungsi seksual. Yang pertama ada berkurangnya keinginan untuk melakukan seksual, kemudian sulit untuk membangkitkan gairah seksual. Terus di sini pada laki-laki kesulitan untuk mempertahankan ereksi atau ejakulasi yang terlalu cepat. Kemudian pada perempuan kesulitan untuk mencapai orgasme, kering pada bagian nisfinya. Penyebabnya itu trauma. Ya mungkin yang pernah menjadi korban pemerkosaan. Kemudian pengkonsumsi obat-obatan narkotika. Ini tidak terlepas untuk perempuan maupun laki-laki, karena pengkonsumsi obat-obatan tidak hanya terdapat pada laki-laki saja. Kemudian ada konsumsi alkohol, sama seperti obat-obatan narkotika. Kemudian penyebab biologis dan masalah psikologis. Nah, di sini terdapat jenis-jenis gangguan dari seksual. Yang pertama ada gangguan nafsu seksual, kemudian gangguan gairah seksual, gangguan orgasme, gangguan nyeri seksual. Nah, di dalam gangguan nafsu mungkin terdapat sebuah bisa terjadi ketika mereka sudah tidak memiliki hasrat atau tidak ada keinginan untuk melakukan proses seksual terhadap pasangannya. Kemudian gangguan gairah, ini bisa terjadi ketika ada perubahan dari fisik atau perilaku dari pasangannya. Gangguan orgasme ini terjadi ketika perempuan tidak mendapatkan kepuasan terhadap proses seksualnya. Nah, di sini ada gangguan nyeri seksual. Itu bisa terjadi karena otot-otot yang menegang ketika melaksanakan proses seksual. Penanganannya bisa, di sini ada beberapa cara penanganannya, yakni mengurangi kecemasan, masturbasi terarah, kemudian prosedur untuk mengubah sikap dan pikiran. Selanjutnya pelatihan keterampilan dan komunikasi yang baik, kemudian terapi pasangan, lalu teknik perspektif psikodinamika, dan yang terakhir prosedur medis dan fisiologis. Nah, cukup sekian pembahasan dari pembahasan pemerkosaan dan disfungsi seksual. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen penempuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.